Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk rekan-rekan yang sedang menonton ataupun melihat rekaman dari penjelasan aplikasi Zopos di sini dengan Habibi dari konsultan aplikasi Kasir Majo. Jadi perlu diketahui kalau untuk Zopos ini adalah aplikasi second brand-nya dari Majo. Gitu ya, diperuntukkan untuk rekan-rekan UMKM yang memang kebutuhannya masih sederhana, tapi juga ingin menggunakan sistem kasir yang berbasis digital ataupun online supaya bisa dicek dari jarak jauh gitu ya. Nah, jadi nanti akan dapat dua sistem. Sistem yang pertama adalah dashboardnya, ini yang sedang Habibi buka. Dan kedua nanti adalah sistem aplikasi kasirnya yang nanti akan aku jelaskan di video lainnya ya kayak. Nah, untuk di dashboard ini ada apa aja yang bisa dikontrol dari Majo? Yang pertama dari sisi dashboard penjualannya. Kalau misalnya sudah menggunakan Majo, sudah pernah gitu ya, itu adanya, apa aja isinya nggak beda jauh seperti dengan Majo dan cara penggunaannya pun semudah penggunaan Majo. Di Jopos ini nanti bisa lihat secara dashboard penjualan secara harian ya, baik dari total penjualan, penjualan belum dibayar, yang sudah terbayar, berapa transaksi, berapa produk yang terjual, dan juga nanti ada rata-rata penjualan per transaksi dan produk per transaksi. Nanti akan ada grafiknya juga di jam-jam berapa ada kenaikan. Terus kemudian sudah ada kontrol fraud juga untuk void ataupun refund. Metode pembayaran sudah bisa terpisah laporannya dari jenis order, penjualan per kategori, produk mana yang terlaris, penjualan per kasir hingga ke stok terendah untuk minimum stoknya gitu. Terus kemudian untuk laporan juga kita sudah punya beberapa navigasi laporan yang cukup detail gitu ya. Jadi kalau kakak ingin tahu penjualannya berapa banyak gitu ya hari ini pendapatannya gitu ya. Nanti setiap laporan di Majo itu bisa diatur untuk tanggalnya. Silahkan bisa di custom sendiri sesuai kebutuhan. Dan setiap laporan di Majo ini sudah bisa di-download ke dalam bentuk PDF maupun Excel. Jadi bisa di ekspor ya seperti itu. Nah, nanti di ringkasan penjualan ini akan terhitung nih semua secara pendapatan, biaya promosi, penjualan bersihnya akan terhitung sampai dengan nanti dipotong dengan hasil harga modalnya sehingga jadi total laba kotor. Gitu. Ada detail penjualan untuk rekap per struk per orderannya nanti adanya di sini. Terus kemudian ada penjualan per periode, penjualan per outlet, ada laporan jenis bayar, laporan jenis order yang terpisah, laporan void yang pembatalan ataupun penghapusan sebelum pembayaran, dan juga refund pembatalan ataupun penghapusan setelah pembayaran. Jadi akan dipastikan aman kalau misalkan ada kendala ataupun celah cheating dari karyawan gitu, karena sudah ada historinya nih di sini. Seperti itu. Untuk laporan produk sudah ada penjualan produknya nih, sudah ada penjualan per departemen, penjualan kategori, penjualan ekstra maupun penjualan subs ekstra. Seperti itu. Untuk promo-promo juga sudah bisa setup dari Majo. Sudah ada laporan nanti, laporan promo, poin ataupun komplimen. Laporan pajak dan service charge sudah ada reportnya. Kalau misalkan nanti ditagihkan ke si pelanggan gitu ya. Tapi ini tidak terkoneksi dengan aplikasi pajak manapun, jadi hanya sebagai laporan saja. Untuk laporan kasir nanti sudah ada untuk petty cash bisa direkap ya. Untuk kas uang kas yang di kasir yang digunakan oleh karyawan, ada penjualan per kasir, penjualan per terminal dan dan laporan setiap tutup kasir. Jadi ketika tutup kasir di aplikasi kasirnya itu bisa langsung cek dari jarak jauh dari dashboard sini. Gitu. Kemudian ada laporan pelanggan juga nih. Jadi kita bisa tahu pelanggan hari ini siapa aja yang datang atas nama siapa gitu ya. Atau dia terakhir dalam waktu 1 bulan dia datang tanggal berapa gitu ya. Itu bisa lihat dari sini. Untuk laporan karyawannya kita sudah menggunakan fitur absensi gitu ya. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk rekan-rekan karyawan clock in dan clock out gitu ya. Nanti sudah bisa menggunakan foto ya. Jadi nanti tampil di layar gitu. Terus ini untuk laporan settlement ketika penggunaan QRIS. Nah, sudah ada nanti historinya gitu ya. Untuk input-input produk nanti dan menu itu nanti ada di sini penginputannya ya. Dari departemen kategori produk ekstra maupun produk paket. Sorry, produk paket tadi di Zopos Pro itu. Dan juga ada daftar harga ojek online. Jadi kalau ada yang jual di harga ojek online, kita bikin grupnya dulu nih di sini. Grup harganya supaya kita bisa samakan dengan yang ada di aplikasi. Gitu. Inventory nanti masukkan stok sudah ada faktur pembeliannya. Untuk pengelolaan stok juga kita sudah ada daftar stok. Jadi kita bisa tahu mana yang udah mau habis, mana yang masih banyak gitu ya. Untuk stok of name sudah ada. Produksi stok ini adanya di Zopos Pro. Itu untuk bahan setengah jadi. Untuk data pelanggan ini sudah ada rekapnya juga di grup dari si daftar pelanggan ini ada grup pelanggan dan grup harga spesial. Ini kalau misalkan mau ada skema yang member-member ya gitu. Jadi nanti harganya bisa berbeda, tapi itu memang adanya di Zopos yang Pro-nya gitu.
Kalau untuk secara rekap pelanggan aja di Zopos yang biasa ini sudah bisa rekap. Kemudian promosi-promosi ini sudah ada basic promo pengaturannya untuk all item. Ada kemudian promo per total pembelian dan per produk. Per total pembelian adanya di Zopos Pro ya. Kalau untuk produk atau menu tertentu adanya di Zopos biasa juga sudah ada gitu. Terus untuk poin juga ini adanya di Zopos Pro, baik per total pembelian maupun per produk gitu ya. Oke, itu kalau ini invoice sebenarnya jarang dipakai sih biasanya ini untuk retail-retail ya. Kalau misalkan memang mau mengeluarkan struknya itu lebih formal gitu ya di Zopos yang biasa pun yang basic sudah ada untuk fiturnya. Terus nanti ini untuk karyawan bisa tambahkan sendiri untuk jumlah karyawannya, ada hak akses dan juga absensi. Ini siapa aja yang dikasih akses untuk absen gitu ya. Itu. Terus kemudian nanti ada pengaturan-pengaturan lainnya di bagian pengaturan, baik dari pembayaran non tunai, tampilan struk mau seperti apa gitu ya. Kalau atur untuk biaya service charge juga ada gitu ya. Kalau untuk struk ya pada umumnya ya ada header, body dan footernya. Kalau misalkan mau ditambahkan teks pada struk ya. Seperti itu kalau untuk di dashboard Zoposnya. Nanti kalau misalkan butuh ingin tahu seperti apa tampilan di kasirnya, itu nanti ada di video lainnya yang akan aku lampirkan juga. Seperti itu. Terima kasih Kak untuk mendengarkan penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memprovide ataupun mengcover segala kebutuhan di UMKM saat ini ya. Selamat siang.